Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, kita akan ngebahas sekarang tentang apa namanya? Latihan sistem perkemihan. Oke. Latihan sistem perkemihan itu banyaknya biasanya kalau di ini adalah tentang kateter ya. Kedua pertanyaannya tentang yang ditanya masalah keperawatan dan intervensi. Terutama di intervensi itu banyak ditanyakan gitu ya. Langsung saja kita mulai. Kemarin materinya sudah. Oke, sekarang kita mulai ke latihan soal. Yang ditanya adalah apa pengkajian selanjutnya pada pasien tersebut. Yang ditanya pengkajian selanjutnya. Kalau ditanya pengkajian selanjutnya, yang harus dicari adalah pengkajian yang sudah dilakukan. Kemudian diagnostiknya apa? Di ruang penyakit dalam, KMB, CKD berarti terkait gagal ginjal kronik. Pokoknya gagal ginjal kronik, gagal ginjal akut mirip-mirip ya. Glomerulonefritis juga mirip-mirip. Oke. Nah, hasil pengkajiannya yang sudah dilakukan ada udem di ekstremitas bawah. Oke. Intake cairan 1000, urin output 100. Berarti ini data untuk data apa? Kelebihan volume cairan atau hipervolemi. Karena balance cairannya positif. Ingat, kalau balance cairan positif itu hipervolemi, kalau balance cairan negatif itu hipovolemi. Kalau masukannya lebih banyak daripada luaran itu positif, kalau luarannya lebih banyak daripada masukan negatif, gitu ya. Tekanan darah sedikit meningkat 150-90, nadi normal, nafas meningkat, suhu 37. Pasien akan direncanakan hemodialisa. Kalau pengkajian pada pasien hemodialisa, kemarin sudah kita bahas kalau hemodialisa adalah apa? Ureum kreatinin. Ini betul sebetulnya, betul. Tapi yang paling ini adalah nilai meningkatnya ureum kreatinin. Good. Itu ya. Yang kedua, kalau ditanya tentang hemodialisa, kalau pertanyaannya adalah tentang kepatenan AV fistul, oke, maka dua yang betul jawabannya, pilih salah satunya tuh ya, nggak mungkin dua-duanya muncul. Pertama ada bunyi bruit di area AV fistul, kedua ada getaran pada saat dipalpasi, trill atau vibrasi ya. Diingat-ingat, dua itu terkait hemodialisa. Yang kedua adalah nomor 2. Yang ditanya adalah intervensi prioritas. Ya, intervensi prioritas. Oke. Perempuan kalau ditanya intervensi berarti harus tahu masalah keperawatannya dulu. Oke. Perempuan 44 tahun, penyakit dalam, mengeluh lemah. Oke. Udem tungkai derajat 3. Kemarin saya bilang data untuk kelebihan volume cairan ada udem dan ada derajat udemnya. Oke, berarti otomatis ini adalah kelebihan volume cairan. Karena nggak ada masalah pernapasan juga. Oke, karena masalahnya adalah kelebihan volume cairan, maka intervensinya pun terkait kecairan. Ya, oke. Mana jawabannya? B. Oke, karena yang lain bukan cairan. Oke, A, C, D, E bukan cairan. Nomor 3. Nah, ini sering keluar. Ada beberapa setting yang keluar pada kateter, tapi yang sering keluar ini yang ditanyakan. Ya, yang ditanya adalah apakah tindakan selanjutnya. Oke, saya terangkan dulu setting-setting untuk kateter yang sering muncul. Saya rasa sudah sih di yang materi ya saya terangkan, tapi saya terangkan kembali takut lupa. Yang pertama adalah kalau melumuri jeli jangan nggak pernah. Biasanya kalau di vignette perawat sudah melumuri jeli kateter dengan jeli kemudian akan memasukkannya. Pada saat dimasukkan, nah ada tahanan
keras. Nah, kalau disebut ada tahanan keras, yang ditanya tindakan selanjutnya, berarti apa jawabannya? Cabut, jangan dilanjutkan. Oke, paham sampai sana? Kita lanjutkan. Tapi kalau settingnya, ketika dimasukkan, ada tahanan lunak, kemudian pasien meringis nyeri. Yang ditanya tindakan selanjutnya, maka jawabannya adalah suruh pasien tarik napas dalam. Good. Oke. Yang ketiga, settingnya, pertanyaannya adalah kateter berhasil dimasukkan tanpa ada tahanan, kemudian keluar urin, ya. Urin keluar, ditampung dalam bengkok. Tindakan selanjutnya adalah masukkan kembali sampai percabangan atau 5 sampai 10 cm lagi. Yang kedua, yang selanjutnya kok yang kedua terus. Yang selanjutnya adalah settingnya si perawat sudah memasukkan kateter sampai percabangan. Apakah tindakan selanjutnya? Maka jawabannya adalah mengembangkan balon. Sip. Yang selanjutnya pertanyaannya, perawat telah mengembangkan balon dengan NaCl sesuai dengan yang diindikasikan. Atau aquabida sesuai dengan yang diindikasikan. Pertanyaannya, tindakan selanjutnya adalah? Mempisah si selang. Bukan. Tarik. Oh iya. Tarik selang. Selang. Okay? Sip. Bisa dipahami? Bisa. Sip. Terkait kateter hanya seputar sana yang ditanyakan. Oke? Awas, jangan lupa. Oke, 4. Oke, yang ditanya apa? Kriteria hasil. Kalau kriteria hasil berarti evaluasi ya. Maka kita harus tahu masalah juga. Oke. Di sini 38 tahun CKD. Oke, gagal ginjal kronik, sesak napas, mual muntah, ekstremitas. Oke. Ekstremitas ada udem di ekstremitas dan periorbital. Urin output 150, Hb 7,8, ureum kreatininnya tinggi ya. Oke, nah pas saat ini diberikan intervensi pembatasan cairan. Kalau intervensinya pembatasan cairan, berarti masalah keperawatannya adalah kelebihan volume cairan. Kolaborasi tindakan hemodialisa. Maka kriteria hasilnya adalah udem kurang. Karena dia kelebihan volume cairan. Sip. Gitu ya. Oke, next. Ini pertanyaan biasanya mengarah ke pengkajian yang non malefisiensi gitu ya. Kalau nilai etiknya non malefisiensi. Yang ditanyakan resiko. Resiko mana yang perlu diwaspadai? Kalau ngarahnya ke kemih gitu ya. Nah, ada arahnya ke sini, haluaran urinnya sedikit gitu ya. Kemudian inputnya banyak tapi urinnya sedikit gitu ya. Intinya gini, ngarah-ngarah ke GFR-nya, glomerulus filtrasi rate-nya itu jelek, ngarah ke sana. Dengan ditandai biasanya pasiennya itu pasca, nah, oke, settingnya itu pasiennya itu pasca bedah. Oke, maka apapun pasca bedahnya, kalau ada tanda GFR-nya menurun, GFR menurun, salah satu tandanya adalah urin output menurun. Maka diwanti-wanti pasien mengalami gagal ginjal akut. Jelas? Jelas? Tanda gagal ginjal akut ini nih. Ureum kreatininnya meningkat. GFR-nya intinya menurun ya. Ureum kreatinin meningkat. Oke? Oke. Jadi pasien diwanti-wanti mengalami gagal ginjal akut. Oke, 6. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk mengkaji AV fistul atau fistul itu paten. 2 tadi saya bilang. Pertama, ada denyutan nadi
atau vibrasi pada AV fistula pada saat dipalpasi. Yang kedua adalah jawaban yang benar, ada bunyi bruit. Oke, nggak pernah dua-duanya ada ya, nggak pernah dua-duanya ada jawaban, pasti salah satunya tadi. Ya, oke. Untuk ngecek kepatenan fistula arteriovenosus, yaitu dengan mempalpasi dan mengauskultasi. Kalau dipalpasi ada bunyi trio vibrasi, kalau di auskultasi ada bunyi teraba vibrasi, kalau di auskultasi terdengar bunyi bruit. Oke? Sip. 7. Uretritis ya. Oke. Ini sebenarnya ada vignette sebelumnya, ada tanda gejala uretritis, cuman agak males saya. Kalau pasien yang di uretritis, males ngetik lagi, capek. Oke, kalau pasien mengalami uretritis, intinya yang harus diwaspadai pada pasien uretritis adalah adanya disuria, nyeri pada saat berkemih, dan adanya cairan, ya, nanah dari penis. Oke, masalahnya pria dia ya. Oke, next, 9. Terkait BPH. Ingat, terkait BPH biasanya yang ditanya adalah terkait pengkajian atau tanda gejala. Kalau intervensi atau proseduralnya yang sering ditanya adalah tentang irigasi kandung kemih. Oke, tanda gejala BPH pertama adalah pancaran urin menurun. Oke, jadi kalau di vignette-nya dibilang kadang setting soalnya kayak gini. Seorang pria umur 45 tahun mengeluh disuria, pancaran urin menurun, urin menetes. Nah, kemudian tadi disuria, nyeri pada saat berkemih juga gitu ya. Nah, pertanyaannya saya rubah kayak gini. Apakah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan perawat? Maka jawabannya adalah kemarin apa? Kalau ada tanda BPH tadi yang saya sebut pancaran urin, disuria, urin menetes, maka pengkajian yang harus dilakukan adalah lupa lagi ya. Colok, colok. Colok dubur. Yes, oke, colok dubur. Oke, awas jangan lupa. Oke, pokoknya terkait BPH ke sana. Yang kedua, yang selanjutnya intervensi terkait BPH adalah pencegahan terjadinya oklusi pada kateter. Kalau di soalnya seperti ini, contoh, pasien di pos TURP ceritanya. Oke, TURP itu trans urethral resection untuk prostatnya gitu ya. Kan itu harus kita rajin pasien terpasang kateter gitu ya. Kemudian kita harus rajin-rajin melakukan irigasi kateter dan mengajarkan pasien melakukan irigasi kateter. Nah, yang sering muncul terkait itu adalah pertama settingnya adalah post TURP ya ini. Pasien mengalami nyeri post TURP. Oke, nyeri hebat. Oke, maka apa yang harus dikaji adalah adakah bendungan atau apakah si selangnya terlipat atau apakah ada bekuan darah? Ya, jawabannya itu. Tapi kalau settingnya sudah disebutkan ternyata ada bekuan darah di selang kateter. Yang ditanya tindakan. Maka tindakannya adalah lakukan spooling. Kalau nggak spooling, irigasi kateter sama. Irigasi kandung kemih, maaf. Atau spooling. Ya. Oke. Itu.
intinya, gitu ya. Oke, next. Kemudian, oh 9 jarang, ini salah, pasien jantung. 10. Nah, ini pasien post TURP. Oke. Pasca pembedahan, ketika cek tanda-tanda vital, kemudian mengosongkan kantung urin, hasil pengkajian mana yang mengindikasikan bahwa harus segera dilaporkan ke dokter. Kalau ini mah buat semua operasi ya, mau operasi apapun, yang harus diwanti-wanti kan tanda vital. Tanda vital yang harus diwanti-wanti adalah tanda shock. Tanda shock adalah tekanan darah turun, nadi meningkat. Oke, jadi yang paling harus diwanti-wanti pengkajian post operasi adalah tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang harus dikaji adalah tekanan darah dan nadi. Apakah pasiennya mengalami hipovolemi, shock gitu ya atau tidak? Tandanya adalah tekanan darah turun, nadi meningkat. Jadi jawabannya adalah tekanan darahnya 100/50 turun kan? Nadinya meningkat lebih dari 100. Bisa dipahami? Lanjut ya. Iya, Kak. Oke, 11. Tindakan perawat yang paling tepat. Oke. Pasiennya gini. Ini hemodialisa. Kalau terkait hemodialisa, kemarin sudah saya terangkan. Kalau pasien mengalami reaksi alergi berat, nah tandanya apa? Oh, sorry. Lain ternyata ini soalnya. Tapi saya ulang dari awal. Terkait hemodialisa, ada beberapa setting pertanyaan untuk hemodialisa. Pertama adalah pre-hemodialisa, 2 pada saat, ketiga post. Kalau pre-hemodialisa, yang sering menjadi pertanyaan adalah gini, perawat akan melakukan hemodialisa. Ternyata dicek suhunya itu hipertermi. Yang ditanya adalah tindakan. Apa tindakannya? Tunda transfusi. Oke, itu pre. Yang pertama. Kemudian pre yang kedua pertanyaannya settingnya adalah nggak ada masalah hipertermi. Tapi yang ada adalah tapi pertanyaannya adalah perawat akan melakukan transfusi. Oke? Di vignetnya itu belum dibilang si perawat mencocokkan dulu. Oke? Maka jawabannya atas pertanyaan tadi tindakan selanjutnya sebelum perawat melakukan transfusi tadi adalah mencocokkan label transfusi. Nah, yang selanjutnya settingnya adalah pada saat transfusi. Kalau pada saat transfusi dibilang di vignetnya itu muncul alergi berat pada pasien, sesak napas gitu ya. Intinya ada muncul alergi yang berat, apa tindakan yang harus segera dilakukan oleh perawat? Maka jawabannya adalah hentikan transfusi. Oke. Tapi kalau di vignetnya dibilang perawat sudah menghentikan transfusi, apa tindakan selanjutnya perawat adalah alirkan CL. Sip, good. Nah, itu yang sering ditanya. Pre, kemudian pada saat transfusi. Nah, yang terakhir adalah setelah transfusi. Ini yang setelah transfusi. Kalau setelah transfusi muncul tanda post hemodialisa sindrom, tandanya ini sakit kepala, mual, lemas pada ekstremitas. Maka tindakan yang paling tepat adalah segera lapor ke medis. Oke, kita tahu dokter. Oke, itu ya. 12. Yang ditanya adalah prinsip etik. Prinsip etik kemarin kita sudah bahas. Oke.
Seorang perempuan 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal kronik. Perawat menjelaskan tentang alasan pasien dibatasi dalam pemberian minum dan larangan konsumsi makanan dari luar. Oke. Saat keluarga bertanya alasan terkait penjelasan tersebut, perawat hanya mengatakan bahwa itu perintah dokter. Yang ditanya adalah prinsip etik yang dilanggar. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah veracity, jujur. Kenapa? Prinsip etik kejujuran adalah menyampaikan apa yang seharusnya kepada pasien. Apakah kita perlu bahas tentang prinsip etik lagi? Kalau perlu dibahas, saya bahas. Boleh, perlu Kak sekilas. Oke. Masih agak lupa. Oke, gini. Kalau autonomi biasanya setting soalnya itu terkait permintaan persetujuan kepada pasien. Bisa dipahami? Contoh, informed consent itu autonomi. Atau mendengarkan apa pendapat pasien. Kalau di komunitas kayak gitu. Misalkan MMD atau memutuskan masalah keperawatan berdasarkan hasil EMD, berdasarkan dari aspirasi warga. Maka nilai etiknya adalah autonomi. Intinya autonomi adalah terkait bagaimana si pasien memutuskan tindakan yang akan dilakukan kepadanya. Itu autonomi. Kalau beneficency itu adalah masalahnya itu pada pasien sudah aktual. Karena masalahnya sudah aktual, maka perawat melakukan tindakan yang terbaik kepada pasien. Masalahnya itu sudah ada. Contoh, pasien mengalami henti jantung. Kan pasiennya sudah henti jantung tuh. Maka perawat segera melakukan RJP, gitu kan? Nah, itu beneficency. Atau pasiennya itu nggak tahu, maka perawat ngasih tahu, itu beneficency. Kalau non-malefficiency itu pasien itu nggak tahu, salah, kok pasien nggak tahu. Masalah pada pasien itu belum terjadi, oke? Jadi masalahnya tuh masih masalah potensial. Dan perawat melakukan pencegahan supaya tidak terjadi potensial masalah tersebut. Contoh, ini non-malefficiency ya. Contoh, perawat melakukan skin test sebelum ngasih obat. Atau melakukan 5 benar obat dulu. Ngecek label obat tadi kayak hemodialisa. Kayak transfusi. Ngecek label transfusi dulu. Nah, itu tindakan non-efisiensi. Karena perawat mencegah terjadinya cedera, kecacatan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya confidentiality. Kalau confidentiality adalah menjaga kerahasiaan. Biasanya terkait foto memoto, di-update di status Facebook. Nah, itu confidentiality ya. Fidelity menepati janji, jarang. Ini biasanya di soal jiwa. Veracity, kejujuran. Kalau kejujuran tadi sudah saya sampaikan bahwa menyampaikan kondisi pasien yang sebenarnya. Itu veracity. Oke, next. Lanjut. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? MK prioritas pada kasus tersebut. Laki-laki 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak bengkak seluruh tubuh. Nah, gini. Kalau ada bengkak seluruh tubuh kayak gini, otomatis masalah keperawatannya sudah pasti adalah kelebihan cairan. Oke? Walaupun nggak ada derajat pitting udemnya. Di sini ada derajat pitting udemnya ya, derajat 3. Walaupun nggak ada derajat pitting udemnya, kalau sudah dibilang bengkak di seluruh tubuh, masalahnya adalah kelebihan cairan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa Oke. Kak.
Selama tidak ada masalah oksigenasi di sini, bersihan jalan nafas, pasti nggak akan lah. Kalau ada bengkak seluruh tubuh di sini nggak akan masalah oksigenasi. Itu sudah sudah jadi aturan ya. Oke. Tapi kalau memprioritaskan masalah, tahu ya kemarin ya, apa dulu? Oksigenasi, Oksigenasi, cairan, cairan, nutrisi, nutrisi. aman nyaman. Oke. Nah, ya, betul. Sip, good. Jadi urutkan kayak gitu. Jadi udah kalau ada bengkak seluruh tubuh, nah recheck dulu di sini. Ada nggak masalah pernapasan? Kalau nggak ada, udah. Otomatis kelebihan cairan. Di sini kan nggak ada masalah pernapasan kan? Cuman mengeluh sesak aja kan? Nggak ada ngomongin apa namanya sama sesak napas nih. Napas 30. Tapi nggak ada ngomongin bersihan jalan napas, pola napas, nggak ada data mayornya semua. Oke, gitu ya. Oke, yang selanjutnya masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Kalau ini soal favorit kalian. Saya yakin ini kalian berharap soalnya tuh mudah-mudahan soalnya tuh seperti ini semua. Nyeri semua maksudnya. Ya. Kalau ada skala nyeri 8, atau skala nyerinya lebih dari 5, maka masalah keperawatannya adalah nyeri. Oke, udah mudah itu mah ya. Yang selanjutnya masalah keperawatan. Sama ini tadi. Kalau sudah dibilang, kalau tadi kan udem seluruh tubuh ya. Kalau sekarang dia sebut udem anasarka. Udem anasarka tuh ya sami mawon, sama aja. Udem anasarka adalah udem seluruh tubuh. Kalau sudah ada ini maka masalahnya adalah kelebihan volume cairan. Sip. Nah, walaupun nggak ada derajat udemnya ya. 16. Kalau ini di KGD juga muncul, ya. Kalau ada tanda ini, sulit BAK nggak tuntas, kemudian atau biasanya langsung ke sini, nyeri perut bagian bawah, kemudian distensi di vesika urina ria. Maka yang harus dilakukan adalah pasang kateter. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. 17. Oh, ini soal ulangan ya.